selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita memasuki buku tema D, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, lalu pembelajaran 3 dan 4. Untuk buku tema C, kita mengadakan penilaian hariannya pada hari Senin ya, Senin depan. Nah, hari ini kita akan belajar buku tema D dulu. Sekarang buka bukunya halaman 2. Pembelajaran 1 mata pelajaran IPS. Nah, di sini teacher akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Oke, perlu kita ketahui di sekeliling kita begitu banyak jenis pekerjaan, yaitu ada guru, ada sopir, ada pedagang, ada pegawai bank, dan masih banyak pekerjaan yang lainnya ya. Oke. Salah satunya jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat ya. Salah satu sumber daya alam di pantai. Nah, ini salah satu jenis pekerjaannya. Sumber daya alam yang berada di sekitar pantai banyak dimanfaatkan sebagai mata pencarian adalah tanaman kelapa. Nah, tanaman kelapa ya. Tanaman kelapa, kita baca dulu ya. Pohon kelapa, pohon kehidupan. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti pada tanah liat, tanah berpasir, ataupun tanah berbatu. Tetapi paling baik pada tanah endaban. Langsung saja ya, teacher loncat. Manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa ya. Yang pertama ya, banyak manfaat dari pohon kelapa. Sabut kelapa itu bisa kita manfaatkan untuk keset ya dan sapu. Lalu tempurung kelapa yang keras batoknya itu bisa kita gunakan sebagai bahan arang. Selain sebagai bahan arang, bisa juga kita gunakan untuk kerajinan tangan. Nah, lalu daging buah kelapa ya, bisa kita manfaatkan untuk kopra, minyak kelapa, bisa kita jadikan sebagai santan ya. Dan bisa juga kita jadi kelapa parut atau langsung kita konsumsi langsung ya. Itu khususnya untuk daging kelapa yang muda. Air kelapa bisa kita manfaatkan sebagai minuman ya, minuman cuka atau nata de coco. Lalu selanjutnya batang kelapa dapat dijadikan bahan bangunan untuk kerangka atau atap ya. Lalu selanjutnya daun kelapa dapat dibuat, kalau yang daun kelapa kan panjang sistemnya, terus ada tulangnya, tulangnya kita bisa manfaatkan, kita buat menjadi sapu lidi untuk sapu lidi, dan daunnya bisa kita buat sebagai anyaman ya, atau bisa juga kita buat untuk ketupat. Lalu selanjutnya setelah daun kelapa serta nira kelapa dapat dibuat sebagai gula merah. Nah, selain manfaat tersebut, pohon kelapa juga bermanfaat menyerap udara berpolusi dan menggantikannya dengan oksigen. Selain itu, pohon kelapa juga dapat mencegah terjadinya erosi tanah, terutama di daerah pantai. Oke, selanjutnya buka halaman 5 ya, mata pelajaran IPA. Menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam itu, sumber daya alamnya contohnya misalkan air, matahari, batu bara ya, itu salah satu contoh yang teacher sebutkan sumber daya alam. Lalu gas alam. Nah, cara menjaga kelestariannya seperti apa? Ya, dengan cara melakukan reboisasi ya, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, lalu membuat terasering dan mendaur ulang kertas. Nah, di sini ada tabel, itu bisa kalian isi di rumah ya untuk berlatih. Oke, selanjutnya di sini
halaman 6 pelajaran bahasa Indonesia ya, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Apa itu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku cerita. Nah, di sini kita akan membaca bersama-sama tentang Terpisah Karena Manusia judulnya. Nah, ini boleh kalian baca sendiri-sendiri di rumah. Nah, ya, untuk mempersingkat waktu boleh kalian baca sendiri-sendiri di rumah tentang judulnya Terpisah Karena Manusia. Boleh kalian tentukan mana tokohnya, tokoh ceritanya berupa apa saja ya. Terus sifatnya, wataknya boleh kalian baca, tentukan juga di rumah ya. Oke, selanjutnya memasuki pembelajaran 2. Pembelajaran 2, ayo berkreasi. Ayo berkreasi, menggambar sesuai kreasi. Nah, di sini ada contoh salah satunya arsitek. Nah, arsitek bekerja ya, merancang suatu bangunan. Jadi, apa itu arsitek? Arsitek itu merancang suatu bangunan. Nah, di sini menggambar sesuai kreasi. Ini kreasi gambar ya, menggunakan pensil warna. Nah, boleh juga ya kalau kalian mau menggunakan alat gambar lainnya boleh ya, atau kalian menggunakan lukisan memakai krayon atau memakai alat mewarnai lainnya juga boleh ya. Yang penting sesuai kreasi kalian masing-masing. Nah, selanjutnya mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Terus adapun makna dari sila pertama yaitu ya, yang pertama. Nah, ada di halaman 11. Setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Jadi terserah setiap warga tuh mau menganut agama apa saja. Misalkan si A menganut agama Buddha ya, si B menganut agama Islam, misalkan si C menganut agama Kristen. Itu terserah hak mereka masing-masing ya, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Lalu yang tiga, makna yang tiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Jadi setiap agama itu memiliki aturan-aturan agama itu tersendiri ya. Lalu yang keempat, makna yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Jadi setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Lalu makna yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Nah, jadi kita harus memiliki sikap toleransi setiap beragama. Misalkan ada orang yang bertetanggahan ya, ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Buddha. Nah, biasanya di lingkungan sekitar itu ada tempat ibadah. Nah, di tempat ibadahnya misalkan di masjid itu pada saat memasuki waktu sholat, misalkan sholat maghrib itu terlebih dahulu akan ada azannya ya, memakai speaker. Nah, jangan yang lain, agama non Islamnya jangan merasa terganggu dengan suara speaker tadi ya. Kita harus bersikap toleransi ya. Jadi harus menerima suara speaker itu walaupun bunyi speaker itu besar ya. Oke, adapun contoh sikap sila pertama ya, misalkan menghormati agama orang lain. Menghormati agama orang lain itu contoh salah satu sikapnya. Lalu tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama ya. Jadi kita harus saling menghormati ya, tidak boleh mengganggu peribadatan antar agama. Lalu percaya dan takwa Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan contoh sikap dari sila pertama Pancasila. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher pada hari ini. Semoga apa yang teacher jelaskan bisa bermanfaat
bagi kalian. Selamat pagi.